Halo semuanya, selamat datang lagi di channel JP Story. Pada video kali ini gue akan bahas lagi Persebaya Surabaya yang sudah sangat begitu luar biasa dalam meningkatkan intensitas latihan untuk mempersiapkan Liga musim 2024-2025. Namun seperti biasa silakan like dulu video ini, subscribe dulu ya, bantu channel ini agar cepat mencapai 1000 subscriber. Lalu juga tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam video ini. Oke, sampai saat ini Persebaya Surabaya sudah melaksanakan 4 kali laga uji coba, yaitu menang 6-0 atas Raka FC, ya 2-0 melawan Persibo Bojonegoro dan 5-0 melawan Tim Pon Jatim dan 3-0 dalam internal game yang dilaksanakan di Komplek Gelora Bung Tomo Surabaya. Nah, dalam 4 kali uji coba ini, Paul Munster selaku pelatih dari Persebaya Surabaya itu merasa puas dengan performa timnya, ya. Lalu melihat skuad yang ada ini semakin lengkap ya. Dalam setiap posisinya itu sudah diisi oleh 2 pemain. Artinya pemain inti nanti dan pemain cadangan itu akan saling bergantian dalam melaksanakan strategi dari Paul Munster. Tetapi dalam 4 laga uji coba ini menurut gue ini masih kurang. Mengingat 4 tim ini kualitasnya itu masih di bawah Persebaya. Persebaya harus lagi dalam melaksanakan laga uji coba itu melawan tim yang levelnya di atas mereka, agar mereka sudah tahu kelemahannya di sebelah mana, di mana yang harus segera diperbaiki, ya mana yang harus diganti, mana yang harus menjadi tim inti. Nah seperti itu agar nanti dalam melaksanakan laga di Liga 1 itu sudah dalam persiapan dan perhitungan yang sudah sematang-matangnya. Dan hari ini Persebaya Surabaya sedang melaksanakan training center yang bertempat di Yogyakarta. Mereka akan melaksanakan training center itu selama 2 minggu ya. Dan dalam agenda Paul Munster itu mengagendakan beberapa hal yang sangat fundamental dalam pembangunan tim, yaitu pembentukan chemistry di antara pemain ya dan membentuk mentalitas. Ini langsung disampaikan oleh Paul Munster ya. Nah, chemistry dan mentalitas ini sangat begitu penting. Bahkan bukan untuk Persebaya Surabaya saja, tetapi untuk semua tim yang ada di Liga 1 maupun di liga-liga yang lainnya. Chemistry dan mentalitas yang kuat itu akan lebih dekat dalam mengantarkan dan mendapatkan gelar juara. Ya, dengan chemistry para pemain itu akan mudah memahami satu sama lain. Ya, dan dengan mentalitas para pemain itu tidak mudah terjatuh, tidak mudah, maksudnya bukan terjatuh di tackle dan lain sebagainya. Maksudnya tidak mudah jatuh secara mental dan psikologi. Ya, seberat apapun beban yang dibawa, yang ada di pundak mereka ya, dengan mental yang kuat, nah maka mereka akan lebih enteng dalam menjalani laga ke laga selanjutnya. Ya. Dan tentunya selain mentalitas ini butuh hal yang namanya konsisten. Konsisten dalam performa ya, konsisten dalam bermain dan konsisten dalam mendapatkan poin. Karena di Liga 1 itu semua tim berpotensi juara, bahkan ya semua juga berpotensi juara. Tapi khususnya di Liga 1 ya, semua tim bisa saling mengalahkan, semua tim bisa saling membunuh ya. Semua tim tentunya sangat berpotensi terbuka ya untuk mendapatkan gelar juara. Kemarin juga Borneo FC yang memang Borneo FC juga masuk ke Liga 1 ya kan, hanya baru beberapa musim setelah sebelumnya mereka terdegradasi ke Liga 2, tetapi dengan konsisten dan mentalitas yang mereka miliki, mereka mampu menjadi juara regular series ya. Nah itu yang memang menjadi Liga 1 ini semakin dinamis, jadi tidak mudah untuk menebak siapa juara di akhir season ya, mengingat Liga 1 pun di musim depan itu akan berganti format lagi, yang tadinya ada regular series, ada championship series. Nah, sekarang itu tidak ada ya. Itu semuanya pure regular series, kembali kepada sistem turnamen yang memang banyak digunakan di klub-klub lain ya, dengan menggunakan perolehan poin terbanyak itu yang menjadi juara. Nah, kesempatan ini tentunya harus dijawab dengan konsisten ya. Tentunya konsisten dalam mendapatkan poin laga demi laga. Nabung ya. Jadi sistemnya itu harus nabung. Pandai-pandai hemat dalam tidak mudah kehilangan poin. Nah itu ini menjadi catatan penting ya. Jika memang nanti targetnya juara, yaitu harus segera
dipikirkan sematang-matangnya ya, mengingat tim Liga 1 juga sekarang kekuatannya merata, tidak ada yang memang saling levelnya itu semua sama. Jadi sangat berpotensi untuk mengalahkan, meskipun Persebaya Surabaya hari ini mempersiapkan tim begitu luar biasa, tapi tidak ada jaminan tanpa mereka konsisten di setiap laga. Nah, lalu Polmonster juga sedang merencanakan ingin menambah lagi pemain asing ya, yang hari ini Persebaya Surabaya itu punya 6 pemain asing, yaitu Bruno Moreira ya, Flavio Silva, Francisco Rivera, Gilson Costa, Muhammad Rashid, dan yang terbaru adalah Slavko Damjanovic. Slavko Damjanovic di musim kemarin itu bermain di Liga India dan menjadi juara. Nah, ini yang memang dibutuhkan oleh pemain ini, yaitu pengalaman menjadi juara. Karena secara pengalaman nanti dia bisa menerapkan ya, apalagi dia menjadi pemain bertahan ya, dalam menghadapi berbagai tim tentunya yang kuat, yang lemah dan sebagainya. Nah, maka pemain yang memang punya pengalaman seperti ini itu sangat dibutuhkan oleh tim yang memang akan sedang merencanakan dan menargetkan ingin mendapatkan gelar juara. Nah, dari 6 pemain asing ini yang memang butuh untuk segera ditambah lagi ya pemain asingnya itu di posisi bertahan, yang memang jika memang melihat pemain komposisi yang ada di pemain bertahan Persebaya Surabaya itu pemain asingnya hanya Slavko Damjanovic ya, ditambah Kadek, lalu juga Randi dan Rizwan. Nah, ini menurut saya masih kurang ya, yang memang harus segera ditambah ya, karena memang regulasinya sekarang memperbolehkan, yang musim kemarin hanya diperbolehkan 6 pemain asing ya, mohon maaf 4 pemain asing plus 2 dari Asia. Nah, sekarang jadi 6 pemain asing di luar Asia dan 2 pemain asing di dalam Asia. Nah, ini tentunya harus dimaksimalkan, dan nanti juga dalam permainan itu tetap ya hanya 6 pemain asing dan 2 cadangan, dan memang jika ingin diganti lagi itu jadi bergantian ya, jadi tidak akan ada pemain asing dalam suatu pertandingan di musim depan itu 8-nya tidak bisa, tapi hanya diperbolehkan 6. Tetapi namun seperti itu sangat berguna untuk memperdalam kekuatan ya, yang mana dalam partai-partai laga itu kan pasti ada resiko ya, kartu lah, cedera lah, dan sebagainya. Maka untuk menunjang hal itu dan kualitas performa tim itu selalu stabil, nah, maka ini dibutuhkan menurut saya ya 8 pemain asing ini, ya kenapa tidak selagi diperbolehkan ya, daripada memakai 6, dan jika memang performanya nanti tidak maksimal karena banyak yang memang tidak bisa bermain. Nah, jika menggunakan 8 pemain setidaknya ya ini mengurangi terhadap kehilangan pemain jika memang tidak bisa bermain. Nah, tentunya Persebaya Surabaya di musim depan ini menargetkan juara. Menargetkan juara ya, bonek mania semuanya sangat rindu Persebaya Surabaya, manajemen juga sangat serius dalam membentuk tim ya, buktinya mereka sudah tancap gas dari awal musim ya, ketika orang lain sedang libur, tim lain sedang libur, mereka ini langsung membentuk tim. Bahkan yang baru bertanding di final kemarin di Championship Series ya, seperti Muhammad Rashid dan Malik Rizaldi ini langsung diboyong ke Surabaya ya, meskipun jarak dari Madura ke Surabaya itu lumayan dekat, tetapi Malik Rizaldi dan Muhammad Rashid itu sangat begitu ingin merasakan gelar juara tentunya dengan Persebaya Surabaya. Terlebih Persebaya Surabaya juga ingin juga ya, dan memang sangat serius dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi Liga 1 musim depan. Namun sayang sekali Persebaya Surabaya tidak ikut serta dalam Piala Presiden. Padahal kalau ikut ya ini akan sangat seru ya, karena akan langsung uji coba dengan tim-tim yang memang sangat kuat-kuat seperti Persib Bandung, lalu juga Persija, ya, ada PSM juga, ada Borneo juga, dan sayang sekali Persebaya tidak ikut ya, dan ya terkesan Piala Presiden itu terlalu dipaksakan gitu ya, entah apa motivasinya. Tapi turnamen pramusim itu ya harusnya ini tim-tim yang lain juga ya diajak ya, jangan hanya sebagian ya, karena namanya juga turnamen pramusim ya, otomatis pesertanya juga harus mencakup peserta yang ada di liga tersebut, khususnya di Liga 1.
Nah itu yang bisa gue sampaikan tentang Persebaya Surabaya. Nanti gua akan update lagi ya. Semua tim yang ada Liga 1 nanti gua akan update informasi seperti apa, dan gua akan selalu mencoba dalam memberikan pandangan yang asli menurut pandangan gua ya, bukan kopas-kopas atau hasil tiruan dari video orang lain dan dari berbagai artikel atau berita online. Enggak. Gua akan selalu belajar dalam membuat pandangan yang memang murni hasil pengamatan dan analisa gua sendiri. Dan tentunya mohon dukungan untuk kepada semuanya ya. Gue sedang belajar, gue juga sedang ini sedang belajar lah. Gue ingin belajar, ingin lebih paham tentang sepak bola. Bukan berarti gue membuat konten dan menjadi konten kreator ini gue sudah paham tentang bidang ini, enggak juga. Ya. Gue sedang belajar, gue ingin tahu, gue ingin paham. Dan tentunya marilah kita saling dukung mendukung ya. Silakan juga berkomentar, tetapi ya kita harus saling mendoakan juga lah ya sesama umat muslim, apalagi atau sebagai selaku warga negara Indonesia kita harus saling support, harus saling dukung, tidak boleh saling mencela ya, tidak boleh saling menghina. Jika memang gua sendiri ada kesalahan atau hal apapun yang menurut kalian kurang ya, silahkan tulis di kolom komentar, tetapi dengan hal yang memang baik ya, dengan kata-kata yang memang bagus lah, enak didengar. Oke, terima kasih. Itu yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Silahkan like jika Anda menyukai video ini. Lalu juga subscribe. Dan tulis di kolom komentar jika Anda punya pendapat apapun yang berkaitan dengan topik dalam pembahasan video ini. Terima kasih. Gue JP Story. Salam sepak bola.